Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali materi plumbing. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas terkait cara penentuan kebutuhan air ataupun laju aliran air di suatu bangunan atau gedung. Nah, ini kita lanjutkan ke metode kedua, yaitu berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Metode ini digunakan bila jenis dan jumlah alat plumbing telah ditentukan. Jadi, kita bisa menggunakan metode ini kalau jenis dan jumlah alat plumbing sudah diketahui. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan diameter pipa nanti per lantainya. Serta sudah jelas untuk menghitung kebutuhan air total dalam suatu gedung. Nah, tabel yang kita gunakan itu ada tabel 313 di bukunya Morimura, yaitu tentang pemakaian air tiap alat plumbing, laju aliran air, dan ukuran pipa cabang pipa air. Nah, nanti yang kita gunakan adalah yang ini, nama alat plumbing, pemakaian airnya, sama penggunaan per jamnya. Nah, ini contohnya teman-teman, ada di buku Morimura. Nah, di sini sebagai contoh dapat ditinjau sebuah gedung apartemen untuk 50 keluarga, di mana untuk 30 keluarga disediakan 1 kamar tidur dan untuk 20 keluarga disediakan 2 kamar tidur. Perlengkapan untuk setiap keluarga disediakan 1 kloset, berarti ada 50 kloset nanti. Nah, 50 kloset, yaitu dalam bentuk kloset duduk dengan bak penggelontor. Nah, kalau bak penggelontor berarti sama dengan tangki gelontor. Dan ada 1 bak mandi, berarti juga nanti akan ada 50 bak mandi, yaitu berupa bathtub. 1 bak cuci tangan, berarti ada 50, karena ada 50 keluarga ya. Dan 1 bak cuci dapur, berarti juga ada 50 bak cuci dapur nanti dalam bangunan gedung tersebut. Selanjutnya, untuk penggunaan bersama, seluruh penghuni gedung disediakan 8 bak cuci pakaian. Ada 8 bak cuci pakaian. Berarti alat plumbing yang ada di bangunan tersebut adalah 50 kloset duduk dengan bak penggelontor, 50 bak mandi, 50 bak cuci tangan, 50 bak cuci dapur, dan 8 bak cuci pakaian. Selanjutnya ada keterangan, yaitu penggunaan alat plumbing dalam gedung apartemen ini dinilai lebih rendah frekuensinya dibandingkan dengan dicantumkan dalam tabel 313. Nanti kita lihat apa yang membedakan. Karena dalam gedung semacam ini penggunaan alat plumbing terbatas untuk masing-masing keluarga. Penggunaan air dapat diperkirakan sebagai berikut. Nah, ini kloset. Ini 13 liter, teman-teman. Dari mana 13 liter itu? Dari sini, kloset. Tadi kloset dengan bak penggelontor, berarti masuk ke dalam kategori tangki gelontor. Pemakaian air untuk penggunaan 1 kali itu 13-15 liter. Di sini diambil yang 13 liter nih. Nah, 50 ini apa? Ini tadi 50 jumlah alat plumbingnya, yaitu 50 kloset duduk dengan bak penggelontor atau dengan tangki gelontor. Pemakaiannya itu 3 kali per jam. Kita lihat di sini penggunaan per jam itu 6-12 kali. Nah, kalau seandainya normal ini 6 kali per jam. Cuman ada keterangan tadi bahwa dinilai lebih rendah frekuensinya, sehingga dianggap 3 kali, tinggal dikalikan nih. 13 liter kali 50 kali 3 kali per jam, dapatlah 1950 liter per jam. Selanjutnya, bak mandi juga sama. 125 liter ini dari mana? Dari sini, bak mandi rendam atau bathtub, ini dia. Nah, dapatlah 125. Penggunaannya 3 nih. Nah, akan tetapi di sini dibuat 1 karena memang ada keterangan frekuensinya lebih rendah. Begitu juga cuci tangan 10 liter. Nah, kita lihat ya. Cuci tangan. Bak cuci tangan
biasa atau lavatory. Nah, ini 10, penggunanya 6 sampai 12, tetapi di sini dibuat lebih rendah, ya hanya sekali. Begitu juga untuk cuci dapur dan bak cuci. Nah, kita lihat di tabel 313, ada bak cuci dapur nih, pakai yang 15. Nah, bak cuci kan nggak ada. Nah, biasanya menyesuaikan ini sama dengan bak cuci dapur atau pakai yang dengan keran, boleh, nggak apa-apa. Yang 20 mili atau 13 mili. Monggo silahkan. Jadi ini pilihan, tetapi di sini disamakan. Bak cuci dapur dengan bak cuci disamakan ininya, kebutuhan airnya. Jumlahnya ini ada di sini, ini yang 8, ini yang 50. Pemakaiannya memang lebih rendah dibuat. Nah, sehingga ini semua dikalikan, ini 6.250, teman-teman. Nah, sehingga sampai di sini belum selesai. Nah, ada faktor penggunaan serentak untuk semua alat plumbing, yaitu sebesar 38%, kecuali untuk bak cuci, yaitu sebesar 55%. Dari mana sumbernya? Dari tabel 315. Kita cek tabel 315. Ini tabel 315. Nah, di sini ada jenis alat plumbing, jumlah alat plumbingnya, ini ada klosetnya dengan katup penggelontor. Kalau ada kloset dengan katup gelontor, maka gunakan tabel yang atas. Kalau yang tangki gelontor, maka masuk ke dalam alat plumbing biasa. Nah, kita lihat nih di sini. Jumlah alat plumbing yang sama itu ada ini nih. Nah, kloset, bak mandi, cuci tangan, cuci dapur, bak cuci. Ada 50 alat plumbing. Ini dia 50 alat plumbing. Nah, 50 alat plumbing. Jenis alat plumbingnya adalah alat plumbing biasa, sehingga kita tarik ke bawah, itulah dapat 38% faktor pemakaian serentaknya atau faktor penggunaan serentak. Ini kenapa bak cuci pakaian itu tersendiri dapat 55, karena di sini jumlahnya cuma 8. Kita cek di sini, ini 8. Nah, ditarik ke bawah dapatlah 55%. Itulah cara penentuannya, teman-teman. Kalau seandainya alat plumbing teman-teman 80 jumlahnya ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Lakukanlah interpolasi, teman-teman. Nah, saya tunjukkan rumusnya saja, nanti teman-teman coba hitung ya. Nah, 80. Berarti di sini X di sini. Dia ada di rentang 70, yaitu 35, terus di rentang 100 ada 33. Nah, tinggal dilakukanlah interpolasi, teman-teman. Monggo nanti silahkan dicoba. Nah, kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, ini karena ada kekurangan 50, berarti di sini 11.000. Nah, karena yang ini tadi, teman-teman, ini salah hitung nih, yang ini 6.250. Dikalikan 38%. Nah, karena yang ini total dari yang alat plumbing yang jumlahnya 50 tadi nih. Nah, terus yang tersendiri yang 8 alat, ada 8 jumlahnya bak cuci pakaian, itu 720 liter dikalikan 55%. Dapatlah segini. Nah, 3681. Nah, ini juga masih salah perhitungannya. Nah, karena ini akan ada, karena ini 11.000 nih teman-teman, dikali 38%. Nah, di sini dapatnya adalah 4.180. Nah, ditambahkan 396. Berarti kita dapatnya 4.576 liter per jam. Nah, jadi kurang lebih segini teman-teman kebutuhan airnya untuk bangunan gedung apartemen yang terdapat alat plumbing di situ
50 kloset duduk dengan bak penggelontor atau tangki gelontor, 50 bak mandi berupa bathtub, 50 bak cuci tangan, dan 50 bak cuci dapur, serta ada tambahan 8 bak cuci pakaian. Kebutuhan airnya kurang lebih 4.576 liter per jam atau 4,576 meter kubik per jam. Nah, sebagai perbandingan, kalau mau dilihat dengan metode pertama, yaitu dari tabel berdasarkan tabel 312, dengan memperkirakan jumlah penghuni 2 orang untuk apartemen 1 kamar, dan 4 orang untuk apartemen 2 kamar tidur. Jadi tadi ada 30 dan 20. Nah, untuk yang 30 kamar itu 2 orang, untuk yang 20 kamar itu 4 orang, maka didapatkanlah jumlah penghuninya kurang lebih 140 orang. Nah, kalau dikalikan di tabel 312, itu kebutuhan airnya itu untuk apartemen 250 liter per hari. Nah, kalau dilihat, nah tinggal dikalikan 140 dapat 35.000 liter. Atau kurang lebih, kalau penggunaannya adalah 10 liter per jam, ada di tabel 312 atau 312. Nah, maka dapatlah 3.500 liter per jam. Ini kalau untuk normal ya. Teman-teman juga bisa menambahkan nanti apa? Karena ada faktor kebocoran dan sebagainya, ini dikalikan 20% kali 1,2, teman-teman. Nah, sehingga kurang lebih nanti yang didapatkan adalah ya mendekati inilah 4.100-an dan lain sebagainya, kurang lebih segitu. Nah, ini untuk cara yang kedua, teman-teman, untuk penentuan kebutuhan air ataupun laju aliran air dalam suatu bangunan gedung atau debit air. Selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu berdasarkan unit beban alat plumbing atau UBAP, biasanya disebut UBAP. Nah, ini UBAP-nya, ini yang ada di tabel SNI, namun di video ini saya coba menampilkan yang perhitungan dari buku Morimura dulu, yang SNI kita bahas minggu depan. Nah, berdasarkan UBAP, metode ini digunakan bila jenis dan jumlah alat plumbing sudah ditentukan. Jadi kita harus tahu dulu jenis dan jumlah alat plumbingnya, dan bisa juga untuk menentukan diameter pipa per jalur pipa setiap lantainya, sama untuk menghitung kebutuhan air total dalam suatu gedung. Ini tabelnya ada di SNI. Nah, ini contoh, sebagai contohnya teman-teman. Ada suatu gedung perkantoran, 4 tingkat. Nah, 4 tingkat. Alat plumbing pada setiap tingkat terdiri atas 3 kloset duduk dengan katup gelontor. Ingat, katup gelontor ya, bukan tangki gelontor, tapi katup gelontor. Terus 3 bak cuci tangan, ada 3 bak cuci tangan. 3 peturasan, tetapi dengan 1 bak penggelontor bersama. Dan sebuah bak cuci kain pel. Nah, tabel yang digunakan nanti adalah tabel 316 di bukunya Morimura. Nah, dapat dihitung BAP-nya adalah ini di tabel ini, kloset ada 3 jumlahnya, sama 3. Terus bak cuci tangan ada 3. Oke. Peturasan hanya 1. Kenapa? Memang peturasannya di sini tulisannya 3, tetapi bak penggelontornya ada 1. Berarti menggunakan 1 tangki gelontor untuk 3 peturasan. Bak cuci pelnya ada 1. Nah, sehingga ini, nah, pada tabel 316 teman-teman bisa melihat UBAP-nya untuk kloset dengan katup gelontor itu UBAP-nya 10. Tinggal dikalikan saja. Nah, dapatlah 30. Begitu juga ini, dikalikan dapat 6, 3 kali 2. 1 kali 3 dapat 3. 1 kali 4 dapat 4. Di total dapat 43. Selanjutnya, ini adalah UBAP-nya. Dari UBAP ini kita akan melihat, nah, di gambar 361B, kurva 1, nah, diperolehlah untuk satu lantai, ini kita menghitung hanya 1 lantai ini ya teman-teman ya, dapat kebutuhan airnya 180 liter per menit. Gimana caranya? Nah, ini ada tabel, ada 3
di gambar 361 itu ada A dan B. Ini yang A, ini yang B. Nah, rentangnya UBAP-nya 0 sampai 240, kalau ini 0 sampai 3000 BAP-nya yang A. Nah, dari sini kita coba lihat, karena ini hanya 43, maka kita pakai yang B. Nah, kita coba cek. Ada keterangan di sini, nomor 1 untuk sistem yang sebagian besar menggunakan katup gelontor. Nomor 2 untuk sistem yang sebagian besar menggunakan tangki gelontor. Kita cek lagi alat plumbing kita. Yang menggunakan katup gelontor ada 3. Yang menggunakan tangki gelontor hanya 1. Ini, walaupun tulisannya 3 di sini, tetapi kan hanya 1 tangki gelontornya. Berarti lebih dominan yang katup gelontor, sehingga yang digunakan adalah yang nomor 1. UBAP-nya tadi 43 nih, kurang lebih di sini nih. Nah, mepet banget dengan ini. Tarik ke atas ini ya di sini. Makanya dapat kurang lebih 180. Ini dia 180. Selanjutnya, ini bentuk satu lantai. Ternyata tadi ada 4 lantai. Apa yang harus dilakukan? 43 dikalikan 4. Dapatlah 172. Ini dia. Lalu kembali lagi ke kurva tadi. Nah, kurva yang ini. Nah, 172 ada di tengah-tengah ini. Nah, di tengah-tengah ini tarik ke atas. Nah, di sinilah kira-kira. Tarik ke kiri ya di sini. Di rentang 330. Nah, di sinilah dapatnya 330 liter per menit. Jadi, pemakaian air puncak untuk gedung keseluruhan adalah 330 liter per menit. Ini cara yang ketiga, teman-teman. Begitulah cara untuk penentuan kebutuhan air dalam suatu gedung. Nah, silahkan teman-teman coba untuk tugas perencanaannya. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa berdiskusi di kelas secara sinkron ataupun asinkron melalui Google Classroom. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.